Berlatar di sebuah sekolah, tepatnya di negara pencetus kopi China, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang mencari anaknya, di mana sang ibu khawatir karena siswa-siswi yang lain sudah pulang, tetapi anaknya belum juga kelihatan. Sementara di sisi lain, tepatnya di dalam sebuah gudang yang sepi, terdapat 4 siswi cantik biadab yang sedang menganiaya atau membuli seorang gadis bisu bernama Chen Yutong. Terlihat perlakuan mereka sangatlah kejam dan bangsat, di mana para wanita ini mengelem si Yutong dari rambut hingga kakinya. Bahkan sejumlah siswa lainnya berusaha menolong beliau. Mereka juga sempat memanggil satpam. Namun karena salah satu pelaku bernama Angie adalah anak kepala sekolah, satpam tersebut merasa enggan menolong dan malah menyuruh siswa-siswa lain untuk segera pergi. Setelah mereka pergi, tindakan para wanita bejat ini semakin membabi buta, di mana salah satu di antara mereka mulai melakukan kekerasan fisik, seperti memasukkan kayu ke dalam mulut Yutong dan memukul perutnya. Tak puas dengan itu, mereka juga mengelem mulut Yutong. Meskipun Yutong berusaha untuk tetap kuat dan tegar, namun air matanya tidak bisa menahan. Tak berselang lama, si ibu yang bernama Li Han pun akhirnya berhasil menemukan sang anak, yaitu Chen Yutong. Usus punya usus, si ibu ini ternyata bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah. Dirinya pun sangat terkejut melihat sang anak dengan kondisi menyedihkan, di mana rambut, mulut, dan seluruh anggota tubuhnya dilem ke tembok. Sang ibu tak kuasa menahan tangis melihat perlakuan kejam yang diterima anaknya. Dengan penuh kasih, ia pun memeluk Yutong erat-erat dan mulai memotong rambutnya yang terkena lem. Namun di balik semua itu, terlihat mata sang ibu memancarkan kemarahan yang mendalam. Kemudian pada maghrib, 3 orang yang telah membuli Yutong memutuskan untuk ngiyuhan alias berteduh di sebuah markas di tengah kebun. Di tempat itu juga mereka bebas melakukan apapun, mulai dari merokok dan mencoret-coret tembok. Namun tanpa disadari, ternyata salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang. Dan saat mereka mau mencari temannya yang hilang, ternyata seketika mereka pun panik dan langsung kabur sejauh mungkin. Kemudian salah satu dari mereka mencoba kabur dengan memanjat ke atap bangunan. Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan, seorang wanita lain mencoba berlari ke arah kebun dan bersembunyi di bawah pohon sawit sambil mencoba menghubungi polisi. Akan tetapi dari arah belakang, tiba-tiba deui. Kemudian adegan pun berpindah ke si Yutong yang sedang membantu ibunya memetik jeruk di atap apartemen. Dan ternyata aktivitas mereka direkam diam-diam oleh seseorang. Kemudian pada keesokan harinya, jeruk yang mereka petik semalam digunakan oleh sang ibu untuk membuat minuman. Setelah itu dibagikan kepada para guru dan kepala sekolah. Dengan penuh kebanggaan, sang ibu bercerita bahwa jeruk tersebut berasal dari pohon yang ditanam oleh suaminya. Tapi di balik semua itu, hilangnya 3 anak yang dikenal sebagai pembuli mulai menarik perhatian polisi, di mana mereka langsung datang ke sekolah untuk menyelidiki. Kemudian pihak polisi pun menginterogasi Yutong karena dia adalah orang terakhir yang berinteraksi dengan ketiga anak tersebut. Melihat Yutong yang sangat ketakutan, ibunya pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan kepada petugas bahwa aku akan berbicara dengan Yutong di rumah setelah anaknya lebih tenang. Di saat yang bersamaan, Angie juga dipanggil untuk diinterogasi. Dengan santai ia mengatakan bahwa saat kejadian aku sedang sakit. Ia juga menunjukkan surat keterangan sakit sebagai bukti kepada polisi, yang padahal itu adalah keterangan palsu. 有什么证明？不信你自己看。回去吧。 Singkat cerita, pada sore hari sepulang sekolah, sang ibu dan Yutong yang baru saja sampai di apartemen, mereka pun bertemu dengan tetangga baru. Tetangganya itu bernama Lin Zaifu, dan ternyata beliau adalah rekan kerja Li Han di sekolah. Sementara di tempat lain, terlihat si Angie sedang berjalan sendirian dan masuk ke sebuah bus tua di area kebun sawit. Dan tempat itu juga digunakan sebagai salah satu markas oleh geng pembuli. Di sini Angie pun mencoba menghubungi teman-temannya untuk segera berkumpul tanpa menyadari bahwa ketiga temannya sudah tewas.
Tak berselang lama terdengar suara benda dari arah belakang. Angie yang ketakutan pun langsung menutup pintu bus tersebut. Namun tiba-tiba sosok misterius berjas hujan muncul kembali. Posisi Angie yang terpojok, dirinya pun mencoba melawan dengan menggunakan apar. Setelah itu ia pun berusaha kabur melalui pintu belakang. Tetapi pintu itu sudah diganjal dari luar. Lantas sosok orang yang berjas hujan Indomaret itu pun mulai mendekati Angie. Pada keesokan harinya, tepatnya di sekolah, terlihat para siswa sedang sibuk melaksanakan gladi resik untuk acara amal. Di sini si kepala sekolah pun mencoba menghubungi Angie karena dari tadi sang anak tidak terlihat. Tetapi setelah menghubunginya beberapa kali, Angie tidak mengangkat telepon dari si ayah. Kemudian tak berselang lama, kepala sekolah diminta naik ke atas panggung untuk menarik tali sebagai tanda peresmian acara. Dan saat ditarik, kejadian mengejutkan pun terjadi. Ternyata di dalam kotak itu berisikan jasad Angie yang sudah terbungkus plastik. Tentu saja hal ini langsung membuat suasana menjadi kacau, di mana para siswa berteriak histeris dan berlari berhamburan meninggalkan tempat acara. Di tengah kepanikan tersebut, Li-han segera mencari Yu-tong yang tiba-tiba saja menghilang di tengah keramaian. Sementara si kepala sekolah, dirinya pun segera melaporkan insiden mengerikan itu kepada pihak kepolisian. Dalam laporan tersebut, kepala sekolah menyebutkan 2 orang yang dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Yang pertama adalah orang misterius yang sering memakai jas hujan, di mana ia diam-diam sering merekam aktivitas para siswa-siswi. Dan yang kedua adalah si Zaifu, seorang pekerja di sekolah yang memiliki latar belakang tragis. Diketahui Zaifu ini merupakan korban selamat dari tsunami beberapa tahun lalu dan ia pernah kehilangan anaknya dalam sebuah kecelakaan tragis. Lantas kepala sekolah pun mulai mencurigai Zaifu karena sejak kematian anaknya perilakunya berubah, di mana ia seringkali melirik siswi-siswi di sekolah dengan cara yang mencurigakan. 我让在福租房的女孩子感到跟她的确是挺奇怪的。林在福拿相机偷拍学生。 Sementara itu, sang ibu yang terus mencari keberadaan Yu-tong, dirinya pun mencoba memeriksa rekaman CCTV milik tetangga. Akan tetapi pada rekaman tersebut, ia tidak menemukan keberadaan Yu-tong sama sekali. Dan ia malah melihat Zaifu sedang mengangkat sebuah kulkas bekas ke dalam mobilnya. Lantas sang ibu pun mencoba pergi ke kamar Zaifu untuk bertemu dengannya. Namun sesampainya di sana, Li-han mulai curiga karena ia menemukan noda darah di jendela. Kemudian ia pun mencoba turun ke lantai bawah, hingga pada akhirnya Li-han berhasil menemukan jam tangan milik anaknya. Lantas Li-han pun langsung mengetuk pintu kamar Zaifu berkali-kali. Namun sayang Zaifu tidak ada di sana. Tak menyerah begitu saja, Li-han memutuskan untuk masuk melalui jendela. Dengan menggunakan kain yang diikatkan pada tubuhnya, perlahan-lahan Li-han pun mulai berjalan. Sayang, sungguh sayang, saat mau melangkah, Li-han malah terpleset. Tapi beruntung, ia masih diberikan selamat dan hanya tangannya sajalah yang terluka. Kemudian setelah Li-han berhasil masuk, di sana ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan anaknya. Namun tak berselang lama, terdengarlah suara bel masuk yang menandakan Zaifu sudah pulang. Dengan cepat, Li-han pun langsung bersembunyi di bawah meja. Dan saat bersembunyi, dirinya hampir saja ketahuan. Tapi beruntung, pemilik kontrakan datang untuk meminta bantuannya. Hingga pada akhirnya, Li-han pun berhasil selamat. Kembali ke Li-han, terlihat dirinya berhasil melarikan diri. Namun saat yang bersamaan, ia malah bertemu dengan seorang kepala polisi bernama Dai. Kebetulan beliau sedang mencarinya karena mencurigai Li-han sebagai salah satu pelaku. Akan tetapi ketika melihat tangan Li-han terluka, Dai pun memberikan pertolongan terlebih dahulu. Dengan kesempatan tersebut, Li-han memohon bantuan kepada Dai untuk menemukan putrinya yang hilang. Akibatnya membuat kecurigaan Dai terhadap Li-han mulai hilang. Lantas mereka pun kembali memeriksa rekaman CCTV. Pada rekaman itu memperlihatkan Zaifu yang sedang membuang sampah. Saat yang bersamaan juga, truk sampah pun datang.
Dengan cepat, Li Han dan Dai pun langsung mengejar truk tersebut. Dan di hadapan puluhan orang, Li Han tanpa ragu membongkar tumpukan sampah itu. Hingga pada akhirnya, Li Han berhasil menemukan sepatu milik putrinya. Dan di saat yang bersamaan, Li Han melihat seseorang yang mencurigakan memakai jas hujan hitam. Namun saat mau menghampirinya, tiba-tiba orang itu malah kabur. Beruntung orang tersebut ketabrak mobil sehingga ia tidak bisa melarikan diri lagi. Dan ketika maskernya dilepas, terungkaplah bahwa orang tersebut bernama Huan, yaitu anak dari kepala polisi Dai. Saat berada di kantor polisi, para petugas pun memeriksa kamera milik Huan. Dan betapa terkejutnya mereka bahwa isi kamera itu penuh dengan rekaman wanita. Yang lebih parahnya, Huan sering merekam para wanita saat mandi, modal, ganti baju secara diam-diam. Dan ia juga mengetahui detail pribadi seperti warna pakaian dalam yang dikenakan wanita, termasuk Li Han yang merupakan rangda alias janda. Dan ternyata Huan memiliki ketertarikan khusus kepada Li Han. Dan fakta ini membuat sang ayah marah besar, sehingga ia pun langsung menghajarnya saat itu juga. Terungkap pula bahwa sejak kecil Huan sudah memiliki kebiasaan merekam wanita secara diam-diam, dan akibat perbuatannya ia pernah dihukum dan dihajar di depan umum oleh ayahnya sendiri. Tak lama setelah itu, salah satu anggota Isilop berhasil menemukan rekaman lain yang memperlihatkan Yutong sedang diseret paksa masuk ke kamar Zaifu. Tak hanya sampai di situ, ditemukan juga rekaman yang menunjukkan sang ibu memukul Yutong. Hal ini bisa terjadi karena Yutong pernah keluar rumah tanpa izin darinya, sehingga perilaku itu pun dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan Li Han pun terpaksa harus ditahan sementara. Sementara pihak polisi telah tiba di kontrakan untuk melakukan penggeledahan. Sedangkan Li Han yang masih berada di kantor polisi, ia pun didatangi oleh seorang pria untuk melakukan interogasi. Namun baru saja mengobrol sebentar, datanglah salah satu anggota polisi yang memanggil pria itu. Dan secara kebetulan Li Han melihat kunci mobil milik si pria tadi. Lantas ia pun langsung melarikan diri menggunakan mobil si pria tersebut. Wei, Xiaotong. 喂，小文啊，你好，老公。 Singkat cerita, Li Han pun tiba di sebuah perkebunan sawit. Di tempat itu, ia melihat seekor anjing yang sedang memakan sesuatu. Karena penasaran, Li Han pun mencoba mengeceknya. Ternyata itu adalah tangan seseorang yang dikubur. Lantas Li Han pun mencoba menggali tanah tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat ketiga jasad wanita yang dikubur. Dan ternyata ketiga jasad itu merupakan para pembuli. Sementara di sisi lain, terlihat si pemilik kontrakan sedang bersama Zaifu di dalam mobil. Dan saat si pemilik kontrakan menyalakan radio, betapa terkejutnya ia setelah mendengar siaran radio yang mengabarkan bahwa Zaifu menjadi buronan polisi atas penculikan terhadap Yutong. Rasa panik dan ketakutan pun mulai menyelimuti dirinya, hingga pada akhirnya Zaifu pun langsung mengikat si ibu kontrakan. Kemudian Zaifu masuk ke sebuah rumah kosong. Ketika berada di dalam, dirinya pun kembali mengingat tentang masa lalunya. Jadi Zaifu ini dulunya pernah memiliki seorang putri nan cantik bernama Hui Jun. Dan beliau merupakan seorang anak dengan keterbatasan mental. Hui Jun juga ternyata bersahabat dekat dengan si Yutong. Menjelang ulang tahunnya, Hui Jun meminta hadiah sederhana di mana ia ingin sekali diajak oleh ayahnya menaiki perahu. Lantas si ayah pun berjanji akan memenuhi permintaan itu. Namun di saat hari ulang tahunnya, sebuah tragedi pun terjadi. Kala itu saat berada di atap sekolah, keempat wanita pembuli memberikan hadiah ulang tahun untuk Hui Jun, yaitu sebuah mahkota mawar. Akan tetapi mahkota itu penuh dengan duri hingga melukai kepalanya sampai berdarah. Tak luput keempat wanita bajingan ini merekam kejadian tersebut. Tak hanya sampai di situ, mereka juga memotong rambut Hui Jun dan memasukkannya ke dalam botol berisi air. Dan puncak kekejaman terjadi adalah saat mereka memerintahkan Hui Jun untuk berdiri di atas genting kaca, di mana mereka mengancam akan menjatuhkan burung merpati kesayangan Hui Jun jika ia tidak menuruti.
Tak berselang lama, Yutong tiba di tempat kejadian. Melihat sahabatnya sedang menjadi korban perundungan, Yutong pun berusaha menolongnya, di mana ia berniat mau menusuk mereka menggunakan gunting. Namun langkahnya terhenti ketika ibunya muncul. Sang ibu yang menyadari bahwa pelaku adalah anak kepala sekolah, dirinya pun langsung mengajak Yutong untuk segera pergi dari sana, khawatir jika campur tangan mereka akan mengancam pekerjaannya. Meski demikian, Yutong tak mau menyerah. Dengan penuh harapan, ia memohon kepada ibunya agar diizinkan membantu Huijun. Melihat hati baik Yutong, sang ibu pun akhirnya mau menyelamatkan Huijun. Namun saat akan kembali, keempat wanita bangsat ini tiba-tiba melarikan diri. Bahkan HP mereka juga sempat terjatuh. Dan saat mereka mengeceknya, Yutong hanya bisa menangis histeris sambil menatap Huijun terbaring setelah ia terjatuh dari lantai atas. Kemudian pada suatu hari, Zaifu secara tak sengaja menemukan sebuah HP yang terjatuh, di mana HP itu milik salah satu pembuli. Pada HP itulah Zaifu menyaksikan semua kekejaman yang telah dialami oleh sang anak. Jadi inilah yang memicu dendam yang mendalam dari Zaifu, hingga pada akhirnya ia berniat melakukan balas dendam dengan membantai para keempat pembuli tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Zaifu tengah mengikat seorang guru tua bernama Feng. Jadi si Feng ini adalah sosok yang sangat dihormati di sekolah karena terkenal dengan kebijaksanaan dan integritasnya. Di sini Feng memohon-mohon di hadapan Zaifu untuk diampuni. Feng juga meminta maaf karena pada saat tragedi itu terjadi, ternyata ia ada di lokasi bersama murid-muridnya. Feng juga sempat melihat bahwa pelaku insiden tersebut adalah anak kepala sekolah beserta ketiga temannya. Walaupun terjatuh dari atas gedung, Huijun masih bertahan hidup. Namun sayang tidak ada tindakan untuk menolongnya atau memanggil ambulan, baik dari kepala sekolah maupun si Feng. Bahkan ketika Zaifu memohon-mohon untuk segera memanggil ambulan, semua orang yang ada di sana hanya berdiam diri. Akibatnya Huijun pun harus meninggal akibat tidak tertolong. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena pelaku utama insiden tersebut adalah anak kepala sekolah, sehingga mereka yang ada di sana tidak ada berani bertindak. Jadi sebelum menemukan HP yang merekam kejadian tragis putrinya, Zaifu lebih dulu berusaha mencari tahu penyebab kematian sang anak dengan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini ia lakukan karena rekaman CCTV di lokasi kejadian tiba-tiba saja rusak tanpa alasan yang jelas, sama halnya dengan kasus Sambo. Dalam upayanya itu, Zaifu juga meminta pendapat dari Feng yang dikenal sebagai orang bijaksana. Namun Feng justru berpura-pura tidak tahu apa-apa, meskipun sebenarnya ia mengetahui seluruh kejadian. Tanpa penjelasan lebih lanjut, si Feng pun pergi begitu saja. Zaifu yang tidak ingin menyerah, dirinya pun berusaha meminta bantuan dari pihak kepolisian. Namun lagi-lagi pihak polisi memutuskan bahwa kasus tersebut adalah murni akibat bunuh diri. Dan ternyata mereka juga sudah disuap oleh kepala sekolah. Merasa dikhianati oleh semua pihak, Zaifu juga menyimpan rasa dendam terhadap Feng yang katanya sebagai sosok dihormati. Feng terpaksa memilih untuk dibungkam demi melindungi karir dan kepentingan pribadinya. Namun di tengah keributan itu, tanpa mereka sadari, tiba-tiba di sini Lihan pun menanyakan kepada Zaifu, "Di mana kau membawa anakku?" Zaifu pun menjawab bahwa aku telah mengubur Yutong di kebun jeruk yang terletak di atap rumah kontrakan mereka. Mendengar pengakuan itu, Lihan pun langsung menyerang Zaifu hingga pergelutan pun tak terhindarkan. Namun sayang, namanya juga wanita, ya jelas dong Lihan pasti kalah melawan Zaifu. Di saat Lihan tengah pingsan, Zaifu pun mencoba kabur sambil membawa Feng. Tapi beruntung si ibu kontrakan berhasil
berhasil membebaskan diri, lantas si ibu itu pun mencoba menyadarkan Lihan. Kemudian setelah tersadar, mereka pun langsung mengejar Zaifu. Hingga adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah pengejaran itu, si ibu kontrakan yang merasa ngeri melihat gaya mengemudi Lihan, dirinya pun memohon-mohon untuk menurunkannya dari mobil. Namun si Lihan tidak mengizinkan hingga pada akhirnya Kemudian adegan pun berpindah tepatnya 5 tahun yang lalu. Kala itu Lihan baru saja tiba di rumah. Dirinya dikagetkan oleh kehadiran dari sang suami. Melihat sang istri baru pulang dengan pakaian seksi dan cantik, membuat sang suami curiga. Tanpa banyak omong-omong, ia langsung memukul Lihan sampai tikusruk. Saking ketakutan, Lihan pun mencoba menghubungi ibunya untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba sang suami langsung menghantam Lihan menggunakan gelas hingga kepalanya bocor. Kemudian sang suami pun menyeret paksa Lihan dari sana. Bahkan ia juga melempar kunci cadangan kamar ke arah jendela. Lantas Lihan pun bergegas ke lantai bawah untuk mengambil kunci tersebut. Dan saat mengambil kuncinya, pandangan Lihan terfokus ke arah golok yang digunakan untuk mengupas kelapa. Kembali ke masa sekarang, terlihat Zaifu sedang dibawa ke kontrakan bersama pihak polisi untuk menunjukkan di mana lokasi dikuburnya Yutong. Di sana juga banyak sekali para wartawan dan warga yang geram. Dalam proses interogasi, polisi menunjukkan bukti-bukti yang telah ditemukan, termasuk rekaman yang menunjukkan Zaifu menculik Yutong. Kemudian Dai pun bertanya, "Di mana kau menyembunyikan Yutong?" Namun Zaifu kembali memberikan jawaban yang sama bahwa aku telah menguburkan Yutong di atap kontrakan. Lantas para polisi pun segera bertindak. Mereka juga membawa anjing pelacak ke lokasi yang dimaksud. Dan saat kebun jeruk yang ada di atap itu digali, ditemukanlah sebuah kerangka manusia dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan kejanggalan. Mana mungkin tubuh seseorang yang baru saja tewas dikubur bisa langsung menjadi tulang belulang dalam waktu singkat. Lantas penyelidikan pun kembali berkanjut hingga pada akhirnya polisi berhasil menemukan fakta baru yang sangat mengencerotkan. Ternyata tulang belulang itu bukanlah milik Yutong, melainkan milik ayah tiri Yutong yang dikubur 5 tahun lalu oleh Lihan. Ternyata jeruk yang selama ini dibagikan oleh Lihan menggunakan tubuh suaminya sebagai pupuk. Oleh sebab itu, di awal cerita ketika Lihan membagikan minuman jeruk, ia selalu mengatakan bahwa jeruk tersebut adalah hasil kerja keras suaminya. 这是我家先生种的金桔。 你老公种的。 Setelah diketahui bahwa tulang yang ditemukan milik ayah tiri Yutong, polisi pun kembali menginterogasi Zaifu mengenai keberadaan Yutong. Namun Zaifu menjawab bahwa Yutong sekarang sudah bebas. Tak berselang lama, kerumunan warga dan wartawan berhasil menerobos masuk sampai ke atap. Zaifu yang merasa bahwa tujuannya telah tercapai, yaitu membalaskan dendam terhadap para pembuli anaknya, dirinya pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meloncat dari atas gedung. Beberapa waktu setelah insiden itu, kepala polisi Dai dipanggil oleh sang anak untuk membicarakan sesuatu yang penting. Di sini, Huan pun memperlihatkan sebuah rekaman lain yang sangat berharga. Setelah melihat rekaman tersebut, Dai pun segera menemui Lihan di ruang tahanan tempatnya dirawat. Dan ia memperlihatkan rekaman itu kepada si Lihan. Jadi terungkaplah kejadian 5 tahun lalu. Kenapa suami Lihan bisa tewas?
Kala itu, setelah Li-han berhasil mengambil kunci kamarnya yang dilempar, Li-han pun kembali ke kamar dan melihat Yu-tong dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana ia baru saja menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya. Dan ternyata yang membunuh suami Li-han bukanlah dirinya, melainkan Yu-tong sendiri. Kenapa ia nekat melakukan itu? Karena Yu-tong sudah kesal melihat ayah tirinya sering memperlakukan kasar sang ibu. Setelah melihat rekaman tersebut, Li-han memohon-mohon kepada Dai untuk menyalahkan dirinya sebagai pelaku. Ia rela menanggung semua agar anaknya tidak dipenjara. Karena bagaimanapun kesalahan anaknya, ia tidak tega melihat Yu-tong menderita. Awalnya Dai menolak permintaan itu, namun karena Li-han terus memohon dengan penuh kesedihan, Dai akhirnya luluh dan menghancurkan bukti tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata selama ini Yu-tong bersembunyi di dalam lemari es yang sebelumnya diangkut oleh Zaifu, di mana ia membawa Yu-tong ke lokasi jauh dari perkotaan. Dan inilah jawaban dari perkataan Zaifu bahwa Yu-tong telah bebas. Ternyata Zaifu juga sebelumnya mengetahui bahwa si Yu-tong adalah pelaku pembunuh ayah tirinya. Sebab itulah ia membantu menyembunyikan Yu-tong di dalam lemari es dan membawanya pergi demi bisa menghindari pihak polisi. Tak hanya itu, si Yu-tong jugalah orang yang meletakkan HP milik salah satu pembuli yang berisi rekaman saat Hui-jun dibully. Jadi inilah alasan mengapa Zaifu tidak membunuh Yu-tong dan malah melindunginya. Selanjutnya, terungkaplah bahwa insiden penculikan Yu-tong sebenarnya adalah rekayasa, di mana saat Yu-tong baru pulang sekolah, ia menyadari bahwa dirinya sedang direkam oleh Huan. Dan pembunuhan terhadap ketiga wanita di gedung kosong, ternyata Yu-tong ada di sana. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Di akhir film terlihat si Yu-tong sudah berada di dalam penjara khusus perempuan. Dan lebih mengejutkannya lagi, terlihat si Yu-tong tengah bernyanyi meskipun selama ini ia dianggap bisu. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang berjualan es teh manis mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.